Ditolak masyarakat Bali. Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Sayangnya, untuk menuju ke Pulau Bali hanya ada 2 jalur, yaitu jalur udara dan laut. Sementara jalur darat belum dibuat oleh pemerintah. Kabarnya, rencana pembuatan jalur darat dari Jawa ke Bali mendapat penolakan dari masyarakat asli Bali. Lantas, mengapa tidak ada jembatan dari Jawa ke Bali? Pemerintah Indonesia sudah sejak tahun 1960-an ingin membangun tol bebas hambatan dari Merak, Banten, hingga Pulau Bali. Usulan tersebut berasal dari mendiang Profesor Dr. Insinyur Sediatmo, guru besar ITB, yang terkenal dengan konstruksi cakar ayam. Usulan tersebut tadinya akan diberi nama Trinusa Bima Sakti yang akan menghubungkan 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Sayangnya, ide brilian itu kandas lantaran menuai banyak tentangan dari berbagai pihak. Pada 2012 silam, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengusulkan untuk membangun jembatan Selat Bali dengan panjang 39 km. Tujuannya dibangunnya jembatan ini adalah untuk memperlancar laju ekonomi masyarakat. Sayangnya, usulan tersebut kembali ditolak oleh masyarakat Bali. Persatuan Hindu Dharma Indonesia, PHDI, Jembrana pun turut mendukung penolakan tersebut. Alasan mitologi. Memegang adat bahwa tanah Jawa dan tanah Bali tidak boleh terhubung melalui jalur darat. Orang-orang Bali terutama orang Bali senior percaya jika Bali dan Jawa tersambung melalui jalan darat maka akan menimbulkan kemudaratan bagi Pulau Bali itu sendiri dan penduduk. Bali punya legenda Naga Besuki dan Begawan Sidi Mantra yang membelah Selat Bali. Alkisah dulu Pulau Jawa dan Bali itu bersatu. Di Gunung Agung tinggal seekor naga bernama Naga Besuki, kadang disebut Naga Basuki atau Naga Besaki. Naga Besuki ini memiliki keistimewaan pada sisiknya. Sisiknya terbuat dari emas. Suatu hari ada seorang pertapa bernama Begawan Sidi Mantra datang kepada Naga Besuki untuk meminta bantuan melunasi utang anaknya yang doyan judi. Sang naga merontokkan sedikit sisiknya dan diberikan kepada sang begawan. Manik Angkeran, anak Begawan Sidi Mantra yang memang bengal dan begajulan melihat kemampuan ayahnya, bukannya sadar malah menjadi-jadi. Karena makin doyan judi, Manik Angkeran makin banyak utang. Akhirnya dia nekat mencuri genta milik ayahnya yang dipakai untuk menemui Naga Besuki. Manik Angkeran lalu datang ke Gunung Agung. Naga Besuki menyanggupi permintaan Manik Angkeran. Akan tetapi pemuda itu bertindak ngawur ketika melihat ekor sang naga yang terbuat dari berlian raksasa. Pemuda gila itu memotong ekor sang naga dan mengambil berliannya. Akibatnya sang naga mengamuk dan membunuh Manik Angkeran dengan semburan api dari mulutnya. Begawan Sidi Mantra yang sakti mendengar raungan sang naga bergegas menuju ke Gunung Agung dan menemukan genta miliknya serta onggokan abu anaknya. Ketika sang ayah mengetahui anaknya telah menjadi abu, ia pun memohon kepada Naga Besuki agar anaknya bisa dihidupkan kembali. Naga Besuki bersedia menghidupkan kembali anaknya, namun dengan syarat, Sidi Mantra harus bisa menyambungkan kembali ekornya yang terputus. Sidi Mantra pun menyanggupi syarat tersebut. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra berhasil menyambungkan ekor sang naga, dan Naga Besuki pun menghidupkan kembali Manik Angkeran. Manik Angkeran berjanji untuk bertobat dan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Meski telah dihidupkan kembali namun, Sidi Mantra merasa bahwa Manik Angkeran dan dirinya tidak bisa lagi tinggal bersama. Ia pun menyuruh Manik Angkeran untuk tetap tinggal dan mengabdi di Gunung Agung. Pada saat perjalanan pulang, Sidi Mantra pun menancapkan tongkatnya dan membaca mantra yang membuat air naik dan memenuhi daerah tersebut hingga akhirnya terbentuk Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Kondisi geografis Selat Bali. Jembatan penghubung Jawa Bali yang rencananya akan dibangun sampai kini masih belum terrealisasi, lantaran banyaknya pro kontra dalam pembangunan tersebut.
Namun di balik itu semua ada misteri di balik kedalaman Laut Jawa Bali ini yang dikenal cukup angker. Ada beberapa misteri yang terselubung di Selat Bali. Selat yang memisahkan antara Pulau Jawa di sebelah barat dengan Pulau Bali di sebelah timur. Selat Bali dihubungkan dengan layanan kapal feri dengan Pelabuhan Gilimanuk di Bali dan Pelabuhan Ketapang di Jawa. Dalam jangka panjang, selat ini rencananya akan dibangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Pemerintah terus fokus dalam pembangunan antar pulau dengan membangun jembatan penghubung. Karena terbukti dengan adanya jembatan penghubung, roda perekonomian mengalami peningkatan dan tentunya akan sangat memudahkan masyarakat untuk keluar masuk wilayah tersebut. Bali sendiri memiliki potensi besar karena kunjungan wisatanya cukup tinggi. Di luar negeri, Bali lebih terkenal ketimbang nama negaranya. Selain kemistisannya, Selat Bali ini juga memiliki struktur atau kondisi yang sangat berbeda dengan wilayah yang lain. Jika seandainya benar akan dibangun, maka diprediksi akan mengalami banyak kendala dan kesulitan dalam pembangunan jembatan penghubung Jawa Bali. Selama ini perairan laut Selat Bali kerap memakan korban. Di wilayah ini pernah beberapa kali terjadi insiden kapal karam ataupun tenggelam. Sejumlah warga setempat menyebutkan, Selat Bali memang dikenal angker. Lantaran sejumlah kecelakaan laut serta kapal kandas yang terjadi selama ini terkesan ganjil dan meyakini terjadinya kecelakaan adanya campur tangan lelembut alam gaib. Seperti yang diungkap warga, memang angker Selat Bali ini. Dulu ada kapal yang karam tapi hingga saat ini belum ditemukan bangkainya. Belum lagi kapal-kapal yang kandas, sudah ada di jalur yang benar tapi tiba-tiba saja kandas, ungkap Sukirman, Koordinator Buruh-Buruh Pekerja di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan, UPP, Kelas 3 Gilimanuk atau Syah Bandar Gilimanuk. Menurutnya, karakteristik perairan di Selat Bali ini memang unik jika dibandingkan dengan perairan manapun di tanah air. Sehingga nahkoda yang sudah pengalaman pun kerap masih mengalami kandas di lokasi ini. Penyebab utama kapal-kapal ini kandas, ialah perubahan arus serta kecepatan angin yang berubah dengan tiba-tiba. Banyak insiden yang telah terjadi sebelumnya di Selat Bali. Mulai dari kapal yang telah melewati jalur yang benar namun tetap karam dan terombang-ambing. Selain itu, banyak kapal yang kandas di tengah lautan karena terhantam ombak padahal cuaca sangat cerah dan angin yang bertiup memiliki kecepatan rendah. Selain itu, kondisi pasang surut air laut yang memang kerap tak bisa diprediksi menjadi momok tersendiri bagi para nahkoda terutama ketika hendak bersandar di dermaga Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk yang notabene dekat dengan Pura Segara Gilimanuk tersebut. Arus di Selat Bali ini memang kuat sekali dan sering berubah secara tiba-tiba, begitu pula dengan pasang surut air lautnya. Di setiap pertemuan dan di radio sudah sering kami himbau agar para nahkoda mewaspadai uniknya Selat Bali ini, katanya. Dulu juga sudah sempat dilaksanakan upacara paklem, petik laut juga sudah baru-baru ini untuk keselamatan di Selat Bali ini. Tapi tetap ada saja kapal kandas yang penyebabnya di luar logika, ucapnya. Selain itu, kondisi pertemuan arus dari arah utara dan barat Pulau Jawa akan bertemu dengan arus dari arah selatan Pulau Jawa Bali. Perlu diketahui bahwa pertemuan arus-arus ini menyebabkan terjadinya pusaran besar bawah permukaan laut di Selat Bali yang memiliki daya hisap yang sangat kuat. Apabila ada kapal yang melintas di atas pusaran ini, maka kapal akan bingung dan biasanya akan berputar untuk mencari jalur lain. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Selat Bali banyak diikuti oleh mistis. Kimacan yang merupakan anak indigo mengungkapkan di bawah permukaan Selat Bali terdapat segitiga bermuda. Lebih jauh, ia juga mengatakan bahwa ada sosok penguasa Selat Bali bernama Kanjeng Dewi Lanjar. Ketika sebuah kapal melewati segitiga bermuda Selat Bali maka kapal tersebut akan tertelan oleh pusaran dan tenggelam di dasar laut.